penguasa, berilah hamba uang untuk beli sembako, untuk beli sembako. Ya, kembali lagi di Open House Republik Mimpi. Namanya kenaikan harga sembako bikin pusing, terutama kaum ibu-ibu yang harus mengatur keuangan rumah tangga. Nah, untuk itu saya mohon mungkin salah satu ibu-ibu di sini ada yang ingin berkomentar. Silahkan, Ibu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wapres, Gus Pur. Kita sekarang sudah merdeka 63 tahun, betul? Tapi sampai saat ini kita masih menderita. Lalu kita tahu kemarin harga minyak tanah naik, sekarang sembako naik dan sebagainya. Tetap saja rakyat masih menderita. Apakah para pemimpin kita kalau memang tidak bisa mengundurkan diri saja? Setuju? Jangan menunggu tahun 2009. Kalau memang karena akhir Desember ini, kalau bisa tutup kemiskinan, penderitaan, kita ganti semua para pemimpin dengan mengundurkan diri. Setuju? Terima kasih. Baik Bu, iya. Pak Iwel, sebentar, ini menarik ya. Ini seperti resolution sebetulnya, harapan di tahun baru. Cuma Ibu ini tadi, karena Anda lihat pakaiannya kan hampir sama dengan mahasiswa. Jadi semangatnya seperti mahasiswa begitu ya. Ada pilihan nih dong. Ada tanggapan terhadap ini? Iya, mungkin ini satu suara yang bukan hanya satu tapi 40 juta orang mungkin bersuara seperti ini ya. Jadi memang harus ada solusi karena bukan hanya soal sembako tapi juga bagaimana pendapatan masyarakat itu bisa ditingkatkan atau justru ada penghasilan, karena sekarang kan hampir 10 juta orang tidak punya penghasilan. Nah, itu yang sebenarnya perlu digarap, karena walaupun nanti harga naik turun, kalau pendapatan orang itu sudah cukup, pasti mereka tidak akan memasalahkan soal naik turunnya sembako gitu. Jadi mungkin kita nggak hanya bicara soal naik turun harga, tapi juga masalah pekerjaan begitu. Nah, oleh karena itu memang PR yang harus dilakukan oleh pemerintah 2008-2009 itu adalah kesempatan kerja yang harus diutamakan. Nah, itu tugasnya Pak Wapres nih. Jadi bisa diatasi itu, Bu ya, diselesaikan ya? Bisa keluarin anggaran, bisa Pak. diselesaikan. Gimana Pak? Gimana Pak? Bisa diselesaikan? Keluarin anggaran yang besar supaya rakyat bisa bekerja. Ya bisa diselesaikan itu, Bu Fendi. Baik, Pak. Anggaran tinggal dikeluarkan, apa susahnya? Pak Wapres, ya, kita masih punya satu opener lagi. Dan opener kita ini adalah seorang perempuan yang sangat peduli dengan tetangganya yang kesulitan untuk mendapatkan sembako, Pak. Luar biasa. Nah, kita sambut Wulan Guritno. Bapak Wakil Presiden. Sebentar. Dependi, apakah ini termasuk penimbun sembako juga? Ya enggak dong, jelas enggak dong, ngaco. Silakan Mbak Wulan. Silakan. Makasih Bapak Wakil Presiden Jarwo Kuat yang saya hormati, guru bangsa kita yang saya hormati, Pak Gus Pur. Ya, maksud saya Gus Pur, Pak tidur ya, maaf. Sama tentunya Bapak Effendi, Om AA maksud saya yang saya sayangi. Mohon maaf ya, jangan iri dan dengki ya. Itu spontan saja. Terima kasih. Ya nggak masalah, karena dia tahu siapa di antara kita yang belum laku. Silakan, apa yang bisa AA bantu? Silakan. Ya. Bapak Wapres, saya minta kalau dengan hormat Pak, saya minta tolong ini loh, tanggapi dengan serius hari ini, diterima dengan serius gitu loh Pak. Dependi, ini perempuan tipe yang suka ingin keseriusan, Dependi. Ya. Jangan senyum-senyum Anda. Maksudnya apa, Pak? Jadi ini tidak cocok dengan Anda yang masih suka bimbang dan ragu mengenai sebuah hubungan, Dependi. Jadi dia ini cocoknya dengan Scorpio. Kebetulan Scorpio itu saya. Ini urusan sembako kok bisa lari ke Scorpio gitu.
Yang Scorpio ini Bapak, Scorpio cocok dengan dia, saya catat, saya sampaikan ke Ibu ya Pak. Jangan. Bapak Wapres. Ya. Gini deh, gini. Maksud saya minta ini loh, diperhatikan gitu loh Pak. Ya dari tadi itu maksud saya, kata-kata saya diperhatikan. Iya. Dari tadi sudah saya perhatikan, swear deh. Silakan buat. Apa sih yang tidak saya perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki? Bapak Wapres, saya itu tinggal di perkampungan ya Pak ya. Iya. Jadi saya nih gimana ya, kesian gitu loh Pak sama tetangga-tetangga saya. Mereka tuh susah sekali mau beli sembako. Kesulitan lah gitu intinya Pak. Ya begitu Pak. Ya jangan Gus, dengerin tuh Pak Wapres. Iya. Mbak Ulan tuh aja peduli sama tetangganya sulit beli sembako. Nah Bapak sebagai pemerintah tentunya mesti lebih peduli lagi. Jangan diem-diem aja gitu aja kok repot. Ya dari tadi saya juga peduli Gus, saya dengerin. Saya itu sebenarnya sangat peduli dengan rakyat, peduli dengan tetangganya Mbak Ulan Guritno ini. Bahkan tanpa pilih kasih, saya juga peduli dengan Dek Wulan. Saya juga peduli dengan Ibu Apriliani. Semua ibu-ibu saya peduli, nggak ada yang tidak peduli. Pak Wakil Presiden saya hormati, jadi begini loh Pak, harapan saya itu satu nih ya Pak ya, coba itu loh pemerintah dikendalikan itu loh harga-harga itu sembako, jangan naik terus, minta tolong itu satu Pak. Dua, saya minta tolong itu apa spekulan sama penimbun sembako itu yang bawa ditindak yang tegas gitu loh Pak. Spekulan itu bukan ini ya? Ya kan Pak? Masih ada hubungan saudara juga spekulan sama dia Dependi. Hah? Spekulan Guritno. Ini loh Pak, bukti nih Pak, saya punya bukti Pak. Penting. Tuh, Ya. ini grafik ya Pak ya. Ya grafik. Ya. Wangi juga Dependi. Mungkin sebutkan apa contohnya? Gini loh Ada Pak, minyak wangi segala gitu. Contohnya. grafik cabe Pak. Oh iya. Cabe merah keriting Pak, lihat. Bulan Desember nih, Desember Pak. Iya. Naik, nggak turun-turun Pak. Cabai merah keriting. Cabe hijau Pak. Cabai naik hijau. juga Pak. Tapi gimana ini Pak? Ya kenapa cabai keriting itu suka harganya lebih mahal? Iya. Cabai keriting lebih mahal karena harga keritingnya aja udah mahal. Saya nanya ke Gus Pur aja deh. Gus Pur, ini soal tadi cabai hijau ya mengalami kenaikan juga ya. Kalau warna hijau ini Gus Pur yang pengalaman ya. Ada komentar Gus soal cabai hijau ini Gus? Komentar saya cuma 2 kata aja Dependi. Apa Gus? Cabe deh. Ya, tetap open house di teras istana.